pada saat kita mau belajar tentang polinomial, jadi kita belajar tentang akar-akar, balik lagi ke pengertian akar ya. Akar, kalau misalkan kita punya suatu fungsi yang simple, misalnya x kuadrat minus x minus 2. Kalau ini kita faktorin, berarti kan kita punya x min 2, x plus 1. Kalau fungsinya kita bikin sama dengan 0, maka kita bisa mendapatkan x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Ini sebenarnya adalah akar pengertiannya. Pada saat kita punya akar persamaan yang pangkat 2 seperti ini, kita punya 3 kemungkinan, yaitu adalah akarnya itu ada 2, atau mungkin kalau saya punya fungsi yang seperti ini, kita punya akarnya itu cuma 1. Kalau misalkan kita faktorin sehingga kita bisa mendapatkan x-nya, pengertian daripada akar adalah kalau misalnya x-nya itu kita balikin ke persamaan, maka kita akan mendapatkan nilai fungsi yang sama dengan 0. Itu pengertian daripada akar. Jadi kalau dia pangkat 2, akarnya ini kan pangkat 2, akarnya bisa 2, bisa 1, atau bisa nggak punya akar. Loh, kenapa bisa? Ya kalau dia nggak punya akar kira-kira kayak seperti ini. Ini kan diskriminannya kurang dari 0 kan. Jadi maksudnya di sini tidak ada akar. Ya sama aja kayak seperti kita ini tuh sebenarnya sama dengan tidak punya penyelesaian. Gitu maksudnya. Jadi kalau dia persamaannya itu adalah persamaan daripada pangkat 2, maka kita bisa ada 2 kemungkinan, 3. 2 akar, 1 akar, sama 0 akar. Demikian juga kalau misalkan kita punya pangkat 3. Kalau kita punya pangkat 3, berarti bisa akarnya itu ada 3, bisa 2, bisa 1, atau dia nggak punya akar sama sekali. Tapi maksimalnya 3, karena dia adalah x pangkat 3. Bagaimana cara mencari akar? Nah, akar itu ada banyak. Dia bentuknya bisa imajiner atau dia bentuknya itu bisa real. Ingat ya, pada saat kita belajar tentang bilangan, bilangan yang paling kecil adalah bilangan asli. Bilangan asli kalau ditambah sama 0 hasilnya adalah bilangan cacah. Bilangan cacah kalau ditambah dengan bilangan bulat negatif hasilnya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat kalau ditambah sama pecahan hasilnya adalah bilangan rasional. Bilangan rasional kalau kita tambahkan dengan bilangan irasional yang dia bentuknya itu akar-akaran, akar 2, akar 3 dan seterusnya, hasilnya adalah bilangan real. Bilangan real kalau ditambah sama bilangan imajiner itu bilangan yang dia tuh akarnya akar-akar min 1, akar min 2 dan seterusnya. Maka ini namanya adalah bilangan kompleks atau semua bilangan. Jadi pada saat kita berbicara tentang bilangan real itu sebenarnya sudah hampir semua bilangan. Ya kecuali yang akarnya minus. Pada saat kita mau menentukan akar, kadang-kadang dia itu akarnya bagus, kadang-kadang dia akarnya jelek atau dia nggak bisa dicari dengan akar. Nah itu ada cara lain, tapi bukan dipelajari di level SMU. Nah sekarang bagaimana caranya kita mencari akar? Pertama kalau misalkan kita mau nyari tahu akar, kita harus bikin pangkat tertingginya itu adalah koefisiennya 1. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu akar, dalam hal ini kita mau bikin dia sama dengan 0. 4x ditambah sama 3. Nah kita bagi 2 dulu. Kan kita mau nyari tahu akar. Jadi maksudnya kita mau bikin supaya fungsinya itu sama dengan 0. X pangkat 3 dikurangi sama 3x 3 per 2x kuadrat ditambah sama 2x ditambah sama 3 per 2 sama dengan 0. Nah sekarang kalau misalkan kita mau nyari tahu akar, sebenarnya yang kita cari itu adalah sesuatu angka dari sini. Kita nyari tahu faktor dari situ. Ini kan angkanya jelek. Kalau misalkan kita punya katakanlah angkanya bagus, kita mau mencari akar juga dari x pangkat 3 min 5x kuadrat dikurangi 17x ditambah sama 21 misalnya, karena ini koefisiennya udah 1. Nah kita nyari tahu faktor dari sini sebenarnya. Faktor dari 21 siapa aja? 21 kan bisa dibagi 1, berarti kita coba plus minus. Terus kemudian kita coba 3, terus kemudian kita coba 7, terus kemudian kita coba 21. Jadi maksudnya ini tuh kita Horner dengan faktor-faktor itu. Khusus untuk 1 sama min 1 itu ada ciri. Kalau dia punya faktor X sama dengan 1, itu cirinya adalah semua koefisien kalau dia itu ditambah, hasilnya itu dia bisa sama dengan 0. Maksudnya misalnya kayak seperti ini. Kita punya X kuadrat minus X ditambah sama 2X kuadrat. Ini X kuadrat 2x dikurangi 2. Nah ini kan kalau kita tambahin semuanya kan hasilnya sama dengan 0 kan. 1, ini min 1, ini 2, ini min 2.
Sehingga kalau misalkan kita Horner dengan X sama dengan 1, pasti dia itu merupakan faktor. Coba ya. 1 min 1, 2 min 2. Jadi ini saya tulisin 1. Berarti ini 1, ini 1. Jadi mesti bisa Horner lagi ya. Maksudnya yang sebelumnya itu mesti bisa. Nah ini. Sehingga ini kalau misalkan kita faktorin, kita bisa tulis X min 1 sama ini kan. Hasil bagi X kuadrat tambah sama 2 sama dengan 0. Itu kalau dia 1. Kalau untuk min 1 tuh cirinya adalah kalau dia itu koefisien jumlah semua koefisien daripada pangkat genap itu sama dengan jumlah semua koefisien daripada pangkat ganjil. Maka dikatakan bahwa min 1 itu merupakan faktor. Contohnya seperti apa? Misalnya saya punya X pangkat 2X pangkat 3 minus 5X kuadrat ditambah sama berapa enaknya ya? 8 minus 15 sama dengan 0. Nah ini kalau kita jumlah pangkat ganjilnya kan 10 koefisiennya. Nggak jadi deh, ini plus 15. Nah ini sama ini jumlahnya 10 kan. Nah kalau dia jumlah daripada semua koefisien pangkat ganjil sama pangkat genap sama, ya berarti min 1 merupakan faktor. Selain itu bagaimana? Ya dicoba. Kayak seperti ini misalkan, ini kalau misalkan kita jumlahkan semua berapa? 1, 5, berarti min 4. Min 4 sama min 17, berarti min 21. Berarti 1 merupakan faktor dong. Nah kalau dia 1 merupakan faktor enak. 1 min 5 min 17 21, ya cari hasilnya berapa. Ini min 4 min 21 berarti ini 21. Berarti kita bisa faktorin itu jadi X min 1 X kuadrat minus 4X minus 21. Ya berikutnya tinggal difaktorin lagi karena ini kan pangkat genap, pangkat 2 kan, jadi kan nggak terlalu susah. Min 7 ditambah sama 3, berarti kan kita bisa tahu semua faktornya. Berarti faktornya adalah X sama dengan 1, X sama dengan 7, dan X sama dengan min 3. Nah itu enak karena koefisiennya 1. Nah sekarang bagaimana kalau 3/2? Ya coba juga lah. Ini kan berarti kan bisa dibagi sama setengah, atau mungkin bisa dibagi sama 3, atau mungkin sama 3/2. Nah ini coba sampai dia tuh Horner ini menghasilkan sisa sama dengan 0. Baru berarti kita punya benar. Cari sendiri ya untuk akar itu. Nah sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Tadi kan sudah dijelasin sebelumnya kalau misalkan dia itu ada pangkat 2, akar-akarnya kan maksimal 2. 2 bisa, 1 bisa, atau mungkin 0. Nah ini kan pada saat pas di kelas 10 sudah belajar bahwa kalau misalkan X1 ditambah sama X2 kan ada rumus min B per A. Ini kan C per A. Nah pada saat kita belajar tentang pangkat 3 ya sama aja. Kita kan punya X1, X2, dan X3. Ya mungkin akarnya bisa 3, bisa 2, bisa 1, atau mungkin nggak punya akar. Nah cara bikin persamaannya gimana? Ya kita urutin. Ini kan adalah penjumlahan daripada satu suku. Sementara ini kan perkalian daripada 2 suku. Ya kita bikin urut. Jadi penjumlahan yang satu suku, terus kemudian penjumlahan daripada perkalian 2 suku, semuanya ya. 1 sama 2, 1 sama 3, 2 sama 3. Terus kemudian perkalian daripada 3 suku. Nah ini tinggal urutin sebenarnya. Minus B per A, terus kemudian C per A, minus D per A. Selang-seling ya. B, terus kemudian C, terus kemudian D. Terus kemudian pertama kali minus, terus kemudian plus, terus kemudian minus. Tapi kita harus bikin urut seperti ini supaya gampang. Bagaimana kalau misalkan 4? Ya sama aja. Pertama kita harus tulis penjumlahan daripada satu suku X3, X4. Tulisnya nanti aja ya. Terus kemudian perkalian dari 2 suku 1 sama 2, 1 sama 3, 1 sama 4 belum ya. 1 sama 4 urut dulu, 2 sama 3, terus kemudian 2 sama 4, terus kemudian 3 sama 4. Lumayan panjang. Ya ini sebenarnya nggak terlalu susah. Cuma aljabarnya yang agak susah sebenarnya. X1, X2, X3, X1, X2, X4, terus kemudian apalagi X1, X3, X4, terus kemudian yang terakhir adalah X2, X3, X4. Terus kemudian perkalian daripada 4 suku. Ya tinggal tulisin. Pertama mulai dari B kan ya. Minus, plus,
minus plus lagi. Jadi nggak terlalu susah kan ya? Nah sekarang kita coba praktek. Di sini ada pangkat 3. Pangkat 3-nya itu dia bilang ada akar-akar dan dia membentuk barisan aritmetika. Ya sudah, akar-akarnya ditulisin dulu aja. X1, X2 sama X3. Tetap harus kita cari. X1 ditambah sama X2 ditambah sama X3. X1 kali X2, X1 kali X3 ditambah sama X2 kali X3. Terus kemudian kita punya X1 kali X2 kali X3. Berapa hasilnya? Min B per A kan ya, berarti kan di sini kan A. AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Min B per A berarti hasilnya adalah 9. Terus kemudian C per A berarti nilainya adalah M. Terus kemudian min D per A berarti 15. Nah sekarang baru kita ngerjain barisan aritmetikanya. Di sini kan berarti ada terkait sama materi sebelumnya ya. Katakanlah ini barisan aritmetikanya X1, X2, X3. Saya bikin permisalan variabel yang ngikutin barisan aritmetika. Karena dia itu diketahui penjumlahan dari 3 suku, ya kita agak ngakalin sedikit tentang barisan aritmetika. Biasanya barisan aritmetika kan dimisalin A plus B sama A plus 2B kan. Ya ini diakalin sedikit, A-nya ditaruh di sini A min B, di sini A plus B. Gunanya buat apa? Karena kalau misalkan kita masukin di sini, ngitungnya jadi gampang kan ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga sama dengan 9. Nah, dari sini kita bisa langsung dapat A-nya. Nah, baru kita pakai buat yang lain. Misalnya kita pakai buat yang ini. Karena kan yang kedua kan yang mau dicari kan M-nya. Tujuannya kan mau nyari tahu nilai M. Jadi mungkin kita nggak bisa mencari dari yang X1 yang bagian kedua. Jadi saya pakai yang bagian ketiga. X1, X2, X3. Nah ini kan bagus kan ya. A-nya kita bisa ganti 3 minus B. Di sini ada 3. Ini di sini 3 tambah B sama dengan 15. 3-nya ini dibagiin ke sebelah kanan. Berarti kita punya 9 minus B kuadrat sama dengan 5. B kuadrat sama dengan 4. Berarti B sama dengan plus minus 2. Nah, berarti ada 2 kemungkinan. Untuk A sama dengan 3, B sama dengan 2, cari X1, X2, X3-nya siapa aja. Untuk A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 2, ya cari barisannya siapa aja. Kan nggak terlalu susah. Kemudian tipe berikutnya, ini agak susah karena dia itu butuh aljabar yang mungkin kita harus ingat-ingat lagi yang punya kelas 8. Ya, tetapi kalau misalkan kita punya soal seperti ini, tetap aja kita harus mencari alfa tambah beta tambah gamanya berapa, karena akarnya itu pakai alfa beta gamma, ya berarti kita harus ikutin, kecuali kalau dia mau pakai X1, X2, X3. Dicari dulu angkanya. Ini adalah perkalian daripada 2 suku, terus kemudian ini perkalian daripada 3 suku, tinggal dicari. Yang pertama min B per A, terus kemudian C per A, terus kemudian min D per A. Terus kalau kita diminta untuk mencari ini, ya berarti asalnya kan kita cari tahu dulu asalnya dari mana. Ini kan asalnya kan harusnya dari seperti ini kan. Kalau kita kuadratin, kita akan mendapatkan alfa kuadrat plus beta kuadrat plus gamma kuadrat. Terus kemudian di sini ada 2 alfa beta, 2 alfa gamma ditambah sama 2 beta gamma. Ya yang dicari pindahin ruas. Ini kan ada angkanya kan. 4 kuadrat. Ini yang mau dicari. 2-nya ini difaktorin dulu, ya sudah saya tulis dulu alfa kuadrat plus beta kuadrat plus gamma kuadrat. Di sini ada alfa beta, alfa gamma plus beta gamma yang dia itu sebenarnya sudah ada angkanya. Plus gamma kuadrat, ini 2 kali berapa tuh? Alfa beta alfa gamma minus 5. Nah, karena kita mau mencari ini ya kita bisa carilah. Kemudian untuk yang B di sini aja kayaknya cukup. Kalau kita mau mencari itu, ya berarti kita harus samain nyebut kan. Seper alfa, seper beta, seper gamma. Semuanya itu dicari dari sini. Jadi semuanya harus diarahkan ke bentuk-bentuk seperti ini. Samain nyebut, kita punya alfa, beta, gamma. Di sini beta, gamma. Ditambah alfa, gamma. Ditambah sama alfa, beta. Itu ada angkanya semua kan. Yang ini ada angkanya, yang bawah juga ada angkanya. Berarti tinggal hitung. Kemudian contoh yang C. Contoh yang C itu soalnya adalah alfa pangkat 3
ini C, saya tulis di sini, alfa pangkat 3 plus beta pangkat 3 plus gamma pangkat 3. Kalau kita mau mengerjakan dengan cara yang standar, untuk mengerjakan ini tuh susah sebenarnya, karena dia butuh difaktorin yang banyak sekali, dan saya sudah pernah ngerjain sendiri dengan cara yang dia itu normal, yang kita harus ngefaktorin kayak seperti nomor A itu. Dia jadi panjang sekali. Jadi yang kita lakukan adalah diakalin sedikit. Karena ini pengertiannya adalah akar. Akar ini bisa disubstitusiin ke sini kan. Jadi maksudnya kita bisa ganti X dengan alfa. Sehingga kita bisa mempunyai persamaan alfa pangkat 3 dikurangi 4 kali alfa kuadrat dikurangi 5 alfa ditambah sama 7 sama dengan 0. Berarti kita bisa bikin alfa pangkat 3 sama dengan, berarti kita bisa tulis 4 alfa kuadrat ditambah sama 5 alfa dikurangi 7. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau mencari alfa pangkat 3 plus beta pangkat 3, berarti kan beta pangkat 3 kan polanya akan sama seperti ini kan, karena kan beta kan juga merupakan akar kan. Berarti kita bisa tulis bahwa beta pangkat 3 itu adalah 4 beta kuadrat ditambah sama 5 beta dikurangi 7 kan. Demikian juga dengan gamma kan ya. Berarti 4 gamma kuadrat ditambah sama 5 gamma dikurangi 7. Sehingga kalau misalkan kita mau nyari alfa pangkat 3 plus beta pangkat 3 plus gamma pangkat 3, berarti kan yang sama-sama itu kan bisa dideketin kan. Kayak seperti ini sama ini kan bisa dideketin. Dan kita bisa faktorin 4-nya. Jadi kita bisa punya alfa kuadrat plus beta kuadrat plus gamma kuadrat. Jadi ngitungnya nggak terlalu susah. Terus kemudian yang 5 itu ini dan ini kan sama semua kan. Ditambah sama 5-nya difaktorin alfa plus beta plus gamma. Terus kemudian dikurangi 7-nya ada 3, berarti ada 21. Ini kan ada angkanya dari jawaban A, ini kan ada angkanya dari informasi yang ini 4. Jadi kan gampang. Bagaimana sekarang kalau misalkan pangkat 4? Ya sama, tapi agak diakalin sedikit, caranya kayak gini. Kalau kita mau mencari alfa pangkat 4, beta pangkat 4 sama gamma pangkat 4, ya nyarinya dari alfa pangkat 3. Alfa pangkat 4 itu kan kita bisa ganti jadi alfa pangkat 3 kali alfa. Alfa pangkat 3-nya diganti dulu, yaitu adalah ini. 4 alfa kuadrat ditambah sama 5 alfa dikurangi 7 dikali sama alfa. Kalian ya. 4 alfa pangkat 3, 5 alfa pangkat 2, minus 7 alfa. Nah sekarang alfa pangkat 3-nya diganti lagi, sekali lagi yang ini. Berarti kita bisa ganti 4 alfa kuadrat ditambah sama 5 alfa dikurangi 7 ditambah sama 5 alfa kuadrat minus 7 alfa. Ini kan nggak berubah kan ya? Nggak berubah sama sekali. Nah sekarang alfa kuadratnya diganti. Ini di sini ada 16 tambah 5 berarti 21 alfa kuadrat. Terus kemudian di sini ada 4 kali 5 20 alfa dikurangi 7 berarti 30 alfa. Terus kemudian di sini ada 28. Beta harusnya sama dong, beta pangkat 4. Jadi cara ini itu tujuannya agar supaya kalau kita mau cari alfa pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 7 sekalipun, dia tuh nanti tetap lari ke pangkat 2. Ini kan pangkat 2 tertingginya. Ini kan juga pangkat 2 tertingginya. Jadi semuanya dipatok di pangkat 2 karena ngitungnya jauh lebih gampang. Beta pangkat 4 kalau kita ganti berarti kan 21 beta kuadrat ditambah sama 13 beta dikurangi sama 28. Terus kemudian kalau kita punya gamma pangkat 4 berarti 21 gamma pangkat 4 pangkat 2 ditambah 13 gamma dikurangi 28. Sehingga kalau misalkan kita gabung jadi satu enak. Alfa kuadratnya berarti ada 21. 21-nya difaktorin alfa kuadrat plus beta kuadrat plus gamma kuadrat. Terus kemudian di sini ada 13, ada alfa plus beta plus gamma dikurangi 28-nya ada 3. Tinggal hitung. Ini kan ada angkanya, ini kan ada angkanya. Berarti kan gampang. Oke, sekarang kita latihannya.